siang Pak, selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertema rekomendasi teleskop dan sistem observasi untuk Observatorium Astronomi Digital di NTT. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya sendiri Krisnesiania Deliman dan teman saya Evi Sipriana Nguru. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Oke, teman saya. Oke, poin yang pertama itu adalah tentang pendahuluannya. Jadi, observatorium ini dilakukan di NTT, dirancang sebagai pusat riset dan edukasi astronomi berbasis digital. Jadi, NTT ini dipilih karena langitnya cerah, terus minim polusi cahaya dan kelembapannya rendah. Dan juga poin yang ketiga itu kriteria teknis meliputi jenis teleskop, sistem deteksi, lokasinya berupa darat dan juga luar angkasa, dan efisiensi biaya. Dan juga proyek ini ditujukan untuk mendukung pengamatan fenomena kosmik dan keterlibatan Indonesia dalam riset global. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis teleskop. Jadi jenis-jenis teleskop itu ada 5. Yang pertama itu refraktor. Jadi cirinya itu lensa cembung, citra tajam, tetapi mahal dan mengalami aberasi kromatik. Dan yang kedua, reflektor, cirinya itu cermin cekung, kuat, ringan, dan juga cocok untuk objek redup. Kemudian yang ketiga, radio, menangkap gelombang radio dan bekerja siang maupun malam. Kemudian yang keempat itu inframerah, untuk objek tertutup debu dan juga butuh lokasi yang tinggi atau dingin. Kemudian yang kelima, ultraviolet dan sinar X, jadi harus di luar angkasa. Kemudian bagian yang ketiga itu kemampuan utama teleskop. Jadi kemampuan utama teleskop itu ada 3. Yang pertama, light gathering power, jadi menentukan kecerahan dan juga detail objek redup. Kemudian yang kedua itu resolving power, yaitu ketajaman citra memisahkan 2 objek berdekatan. Yang ketiga itu refraction, diffraction, dan dispersion, jadi untuk pengaruh optik pada kualitas ini citra. Kemudian yang berikut itu sistem deteksi cahaya. Jadi yang pertama itu CCD, yaitu sensor digital, jadi sangat sensitif dan efisien, dan juga noise-nya rendah. Kemudian yang kedua itu CMOS, dia itu hemat daya dan alternatif CCD. Kemudian yang ketiga itu interferometer, jadi untuk menggabungkan data dari beberapa teleskop untuk hasil resolusi tinggi. Kemudian teleskop darat dan teleskop luar angkasa. Jadi untuk teleskop darat itu lebih murah, mudah dirawat, tetapi terpengaruh oleh atmosfer. Kalau teleskop luar angkasa itu bebas atmosfer, hasil sangat tajam tetapi sangat mahal dan tidak mudah diperbaiki. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu identifikasi masalah. Yang pertama itu pemilihan jenis teleskop, yang kedua itu kelebihan dan keterbatasan tiap jenis, yang ketiga itu pemilihan sistem deteksi, yang keempat itu pemilihan observatorium datar atau luar angkasa, yang keempat itu tantangan biaya dan teknisi atau lokasi, infrastruktur, dan SDM. Kemudian kita masuk ke analisis dan solusi. Yang pertama itu reflektor Casing Grain, di mana dia cocok untuk observasi berbagai objek. Nah, yang kedua itu CCD sebagai detektor utama, di mana dia cocok untuk observasi berbagai objek. Nah, yang kedua itu CCD sebagai detektor utama, di mana akurat dan compatible dengan sistem digital. Nah, yang ketiga itu observatorium berbasis darat di NTT, di mana dia efisiensi secara biaya dan operasional. Nah, di mana diperlukan sistem otomatisasi dan penyimpanan data digital terintegrasi. Nah, yang berikutnya itu rekomendasi. Di sini ada 4 rekomendasi, itu yang pertama itu jenis teleskop, di mana yaitu reflektor. Yang kedua itu sistem deteksi CCD berevolusi tinggi. Yang ketiga itu lokasi, di mana lokasinya itu di NTT, observatorium berbasis darat. Yang keempat itu pendukung, di mana sistem kendali otomatis, server, pelatihan SDM. Nah, yang terakhir itu kesimpulannya, Observatorium Digital NTT memiliki potensi besar dalam riset dan edukasi astronomi.
Yang berikutnya itu kombinasi reflektor dan CCD dan lokasi NTT memberikan hasil observasi berkualitas tinggi. Yang terakhir itu pendekatan darat memungkinkan efisiensi biaya, integrasi teknologi digital, dan pengembangan kelanjutan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Dah.